Selamat siang bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam mata kuliah pembimbing PL untuk pendidikan agama Kristen. Kali ini kita akan membahas 5 kitab, mulai dari Ester sampai Khotbah. Oke, kita sudah hadir 7 orang. Ada beberapa orang yang tampaknya belum hadir. Baiklah, kita mulai saja. Silakan Komti untuk memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus, pada siang hari ini Tuhan kami ingin memulai perkuliahan kami, kiranya Tuhan berkati perkuliahan kami dari awal hingga akhirnya nanti. Tuhan yang memberkati dosen kami Tuhan, agar dia tetap sabar membimbing kami mahasiswa Tuhan, dan begitu juga kami mahasiswa, berkati kami Tuhan, semoga apa yang diperkatakan oleh dosen kami dapat kami terima dengan baik. Terima kasih Tuhan, melalui nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, baik. Saya akan menjelaskan dulu tugas akhir kita nantinya pada semester ini. Kita akan nanti masuk pada ujian akhir semester, tetapi harus membuat makalah yang berkaitan dengan pembimbing PL ini. Nah, saya akan memberikan tugas itu kepada kalian sekarang supaya kalian bisa mengerjakannya sejak dini, sehingga kalian sudah bisa mencicil mengerjakan tugas-tugas membuat makalah tentang ujian akhir semester. Nah, ini secara alfabetikal akan saya suruh kalian mengerjakannya nanti. Yang pertama, tugas kalian itu nanti ialah membuat karya tulis yang berkaitan dengan pembimbing PL dan apa yang kalian ketahui tentang kitab itu. Sama seperti yang kita pelajari selama ini, tentu dimulai dari penulis, tema, tahunnya, latar belakang, survei, tujuan, garis besar daripada kitab itu. Itu yang akan kalian kerjakan nanti di paper itu. Dan tentu kalian buatlah sumber-sumbernya, dari mana sumber itu kalian baca. Supaya nanti referensi daripada makalah itu benar-benar secara ilmiah. Gitu ya. Nah, saya mulai dari Saudara Dewinta. Nanti yang akan tolong dicatat ya, nanti yang akan dikerjakannya adalah kitab Obaja. Karena kita 9 orang di kelas ini kan, 9 orang. Jadi untuk diminta kitab Obaja, untuk Lince kitab Yunus, dan Marda kitab Mika, Nirwana kitab Nahum, Sania kitab Habakuk, Susan kitab Jefanya, Rivin kitab Hagai, Erwin kitab Zakaria, dan Rima kitab Malayaki. Saya ulangi ya. Untuk Dewinta kitab Obaja, Lince Yunus, baru Marda Mika, Nirwana Nahum,
Sania Tabakuk, Susan Jevanya, Trivin Hagai, Erwin Jakaria, dan Rima Malayaki. Ini cepat ya. Nanti kerjakanlah itu, itulah nanti tugas ujian akhir semester. Membuat filenya nanti akan saya tuliskan pada sebelum ujian semester. Bagaimana cara membuat file supaya nanti saya bisa nilai dengan baik. Ini ditulis pakai komputer ya, jangan pakai tangan ya. Karena ujian semester nanti susah saya menilainya. Kalau kemarin ada yang semester tengah semester pakai tulis tangan, ya nggak apa-apa lah. Tapi ini pakai kerjakan di komputer. Oke, jadi nanti dijelaskan bagi yang belum masuk hari ini, baru gabung di karena aja lagi ulang kepada dia ya. Nah kali ini kita akan membahas 5 kitab, karena kita akan mengejar sampai kitab sampai semua kitab dalam perjalanan kita bahas. Tapi 9 kitab yang akhir, mulai dari Obaja sampai Malayaki, itu kalian bahas secara pribadi, dan itu menjadi ujian semester kalian. Dan itu kan sudah selesai, nanti kita selesaikan semua materi dari PL, pembimbing PL ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar kitab Ester sampai Pengkhotbah. Nah, kita akan mulai nanti dari kitab Ester sampai pada kitab Pengkhotbah. Dan tentu pembahasan yang panjang ini ada banyak hal nanti kita akan diskusikan, mulai dari seperti yang saya katakan tadi, penulis, tema, dan tahun penulisannya. Itu nanti yang akan kita bahas, supaya kita mengetahui secara umum tentang kitab itu. Karena tugas pembimbing ialah kita hendak belajar secara umum tentang kitab itu. Itu yang masih kita bahas. Oke, kita mulai dari kitab yang pertama hari ini, kitab Ester. Nah, kitab Ester ini tidak diketahui siapa penulisnya. Dan tema yang diusung dari kitab Ester ini ialah kepedulian Allah yang memelihara. Tanggal penulisannya sekitar 400 sampai 460 sampai 400 sebelum Masehi. Nah, mengapa kitab Ester ditulis? Apa latar belakang yang mendasari ditulisnya kitab Ester ini? Setelah kerajaan Babel direbut dan diganti oleh kerajaan Persia tahun 539 sebelum Masehi, pusat pemerintahan bagi orang Yahudi buangan berpindah ke Persia. Ibu kotanya Susan menjadi latar belakang kisah Ester. Pada masa pemerintahan Ahasveros atau Kasyasan atau Xerxes I, itu nama Yunani. Pada saat itu dialah yang memerintah. Nah, kitab ini meliputi tahun-tahun 483 sampai 473 sebelum Masehi dari pemerintahannya. Dari pemerintahan Ahasveros maksudnya. Jadi nama-nama tadi semua adalah nama-nama dari nama lain dari Ahasveros. Dengan sebagian besar peristiwa terjadi pada tahun 473 sebelum Masehi
Dan pada masa itu, Ester menjadi ratu Persia. Secara kronologis, peristiwa Ester terjadi di Persia antara Esra 6 dan 7. Yaitu di antara kembalinya rombongan Yahudi pertama ke Yerusalem tahun 538 sebelum Masehi di bawah pimpinan Zerubabel. Dan rombongan kedua pada tahun 457 di bawah pimpinan Esra. Nah, jadi peristiwa ini adalah peristiwa kembalinya orang Israel dari pembuangan Babel. Jadi orang Israel di Babel kan dibuang 70 tahun. Jadi setelah 70 tahun, Tuhan mengembalikan mereka kembali ke tanah Kanaan. Tapi pengembaliannya terdiri dari 2 gelombang. Gelombang pertama dipimpin oleh Zerubabel dan gelombang yang kedua dipimpin oleh Esra. Nah, sekalipun kitab ini ditempatkan setelah Nehemia dalam PL, peristiwa yang tercatat di dalam Esra ini terjadi 30 tahun sebelum Nehemia kembali ke Yerusalem. Jadi memang kitab ini lebih dulu ditulis daripada Nehemia. Tetapi dalam kitab Alkitab kita ini sekarang ini ditulis bahwa Nehemia lebih dulu dari Esra. Karena sebenarnya kalau dari segi kronologinya lebih dulu Esra ditulis daripada Nehemia. Nah, sekalipun kitab ini ditempatkan setelah Nehemia, tapi sudah katakan itu dia sudah lebih dulu 30 tahun sebelum Nehemia kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Sedangkan kitab Esra dan Nehemia dari masa pasca pembuangan membahas yang berkaitan dengan kaum Yahudi sisa yang kembali ke Yerusalem. Dan kitab Ester mencatat satu peristiwa yang sangat penting bagi Yahudi yang tinggal di Persia. Nah, ini latar belakangnya. Nah, pentingnya Ratu Ester bukan saja tampak dalam penyelamatan bangsanya dari kebinasaan, tetapi juga dalam menjamin keamanan dan kehormatan mereka di negeri asing. Tindakan pemeliharaan Ester ini memungkinkan pelayanan Nehemia di Istana Raja, beberapa dasawarsa kemudian, dan pengangkatannya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Jadi, jika Ester dan orang Yahudi termasuk Nehemia telah musnah di Persia, kaum sisa yang tertekan di Yerusalem mungkin tidak pernah membangun kembali kota mereka. Akibat sejarah Yahudi pasca pembuangan pasti akan sangat berbeda. Nah, itu kalau Ester dan Nehemia meninggal atau musnah pada saat mereka di Persia, maka cerita tentang pembangunan Bait Allah dan tembok ratapan itu tidak akan terjadi. Nah, untunglah Ratu Ester ini menolong, menyelamatkan mereka dari kebinasaan itu. Sehingga Nehemia bisa kembali membangun Bait Allah ya di Yerusalem. Nah, sekalipun penulis kitab ini tidak dikenal, jelas dari kitab ini sendiri bahwa penulisnya mengerti istilah Persia, istana Susan, serta hal ihwal Raja Ahasweros, yang menunjukkan bahwa penulis mungkin hidup di Persia dalam masa yang diuraikan dalam kitab ini. Jadi memang penulis daripada kitab Esra ini tidak begitu dikenal, tetapi tentu dia menurut bacaan kita terhadap kitab ini mengenal ada istilah Persia dan istana Susan. Jadi istana Susan itu adalah kayak kita istana presiden lah ya. Nah, dia tahu letak dan kondisi istiadat dan istana Susan serta Raja Ahasweros. Ahasweros itu berarti dia tinggal di istana Susan. Apalagi dukungannya kepada orang Yahudi serta pemahamannya mengenai kebiasaan Yahudi memberi kesan bahwa dia seorang Yahudi. Artinya penulis dari kitab Esra ini seorang Yahudi. Sangat
mungkin penulis ini seorang yang lebih muda dari Mordekai, yang hidup sejaman dengannya. Dan Mordekai yang merupakan sumber kebanyakan informasi dalam kitab ini. Jadi kalau kita baca kitab Esra ini kan kita berbicara tentang tokoh Ahasveros, Ester, dan Mordekai. Nah, kitab Ester memperoleh bentuknya yang sekarang setelah Mordekai wafat. Hal ihwal sejarah dan linguistiknya tidak mendukung tanggal yang kemudian daripada 400 sebelum Masehi. Artinya dia lebih condong kitab ini ditulis pada tahun 400 sebelum Masehi. Kitab tambahan-tambahan pada kitab Ester tergolong kitab apokrif, ditulis lama sekali setelah kitab Ester yang kanonik. Nah, apa tujuan penulis menulis kitab Ester ini? Yang pertama, kitab Ester ini ditulis untuk menunjukkan bagaimana orang Yahudi dilindungi. Nah, ini dilindungi dan diselamatkan dari ancaman pemusnahan oleh campur tangan Tuhan. Jadi ini tujuannya. Tujuannya supaya umat Israel melihat bagaimana campur tangan Tuhan itu dalam rangka melindungi mereka dan menyelamatkan mereka dari rencana pemusnahan di Persia. Siapa yang menyelamatkan itu? Ya, Ratu Ester. Nah, sekalipun nama Allah tidak disebutkan secara khusus, bukti pemeliharaannya jelas sepanjang kitab. Jadi kalau kalian baca nanti kitab Ester secara keseluruhan, kalian tidak akan temukan kata Allah di situ. Tidak akan ada kata Allah. Satu kata pun. Nah, jadi memang agak aneh kitab ini kan. Nah, kendati pun tidak ada ditemukan nama Allah dalam kitab Ester ini, tetapi jelas dari cerita-cerita yang terbaca, terbangun, Allah itu memelihara umat Israel. Nah, ini tujuannya. Jadi tujuan yang kedua, kitab ini ditulis untuk memberikan catatan dan latar belakang sejarah dari hari raya Purim orang Yahudi. Dan dengan demikian mempertahankan ingatan akan pelepasan yang luar biasa orang Yahudi di Persia untuk generasi-generasi yang akan datang. Jadi kitab ini juga menguraikan kewajiban untuk merayakan Purim setiap tahun. Di perayaan umat Israel ya, perayaan Purim. Nah, kalau kita dalam lagi mensurvei kitab ini, maka kita akan menemukan kitab Ester menyajikan penelitian watak berlima tokoh utama dalam kisah ini. Siapa itu? Yang pertama, Ahasveros, Raja Persia. Kemudian Haman, Perdana Menteri. Kemudian Wasti, Ratu sebelum Ester. Baru Ester, gadis Yahudi cantik yang menjadi ratu. Dan Mordekai, saudara sepupu Ester, yang benar dan yang telah mengadopsi dan membesarkan dia sebagai putrinya sendiri. Kelima tokoh ini sangat menonjol dalam kisah ini. Bagaimana nanti cerita Ahasveros, Haman, Wasti, Ester, Mordekai. Nah, ini yang kita lihat nanti di kitab Ester ini. Tentu saja Ester adalah pahlawan wanita di kisah ini. Haman penjahatnya. Nanti kan kita lihat Haman itu berusaha membuat gantungan untuk membunuh Mordekai gitu ya. Tetapi pada akhirnya dia sendiri membuat tiang gantungan, tapi dia sendiri yang digantung. Itu kan Haman. Itu cerita nanti yang kalau kalian baca. Kalian kan sudah baca ya kitab ini ya. Nah, sedangkan Mordekai menjadi pahlawan yang sebagai sasaran utamanya adalah kebencian Haman. Pada akhirnya dibenarkan dan ditinggikan. Nah, oknum penting di belakang semua peristiwa ini ialah Mordekai. Karena dia memengaruhi dan memberikan nasihat yang benar kepada Ratu Ester.
Nah, pemilihan Allah tampak di seluruh kitab ini. Hal ini kelihatan pertama kali dalam pemilihan seorang perawan cantik bernama Hadasa atau Esther untuk menjadi ratu Persia pada saat yang kritis dalam sejarah Yahudi. Pemilihan Allah tampak lagi ketika Mordekhai, saudara sepupu Esther yang membesarkan dia sebagai putrinya, mendengar suatu komplotan untuk membunuh raja, menyingkapkan hal itu, menyelamatkan hidup raja, dan perbuatannya dicatat dalam dokumen kerajaan. Suatu kenyataan yang karena pemilihan Allah dijumpai lagi oleh raja ketika ia tidak bisa tidur. Artinya Mordekhai itu sangat berperan menolong keselamatan raja dan ratu. Tetapi Haman benci kepada mereka, termasuk kepada Mordekhai. Kebencian Haman kepada Mordekhai meluas ke semua orang Yahudi. Dia merancangkan komplotan kejam dan dengan liciknya meyakinkan Raja Ahasveros agar mengeluarkan perintah untuk memusnahkan semua orang Yahudi pada 13 bulan Adar. Mordekhai mendorong Esther untuk menjadi penengah bagi umat kepada raja. Nah, setelah semua orang Yahudi berpuasa selama 3 hari, Esther mempertaruhkan nyawanya dengan menghampiri raja tanpa diundang, lalu mendapatkan perkenan raja dan menyingkapkan komplotan Haman. Artinya Hamanlah di belakang dari semua peristiwa yang hendak memusnahkan orang Yahudi itu. Nah, setelah itu raja menggantung Haman pada tiang gantungan yang disediakan Haman bagi Mordekhai. Jadi Haman sebenarnya menyediakan gantungan untuk Mordekhai supaya Mordekhai dibunuh, dimusnahkan. Ternyata raja menggantung Haman di tiang gantungan yang dia bangun sendiri. Ini cerita yang menarik. Karenanya jangan kita coba-coba membuat lubang untuk orang lain, nanti kita sendiri yang jatuh ke lubang itu. Kira-kira begitu ya. Menggali lubang untuk mematikan orang, ternyata kita sendiri yang jatuh. Hati-hati. Itu yang dimaksud dari cerita sebenarnya. Perintah raja yang kedua memungkinkan orang Yahudi menang atas musuh-musuh mereka. Kemenangan ini menjadi kesempatan untuk perayaan besar dan permulaan Hari Raya Purim. Kitab ini kemudian diakhiri dengan suatu catatan mengenai kemaksuran Mordekhai. Nah, inilah kalau kita membaca lebih dalam, mensurvei kitab dari Esther ini. Ada 5 ciri-ciri yang menandai kitab Esther. Apa itu? Yang pertama, kitab ini merupakan salah satu dari 2 kitab dalam Alkitab yang diberikan nama wanita. Yang lain Ruth. Jadi di Alkitab hanya 2 nama wanita menjadi nama kitab. Yang pertama Ruth dan kedua Esther. Selainnya ya laki-laki yang paling banyak. Yang kedua, ciri-ciri dari kitab Esther ini, kitab ini diawali dan diakhiri dengan sebuah pesta dan mencatat sejumlah 10 pesta atau perjamuan yang merupakan pusat peristiwa dalam kitab ini. Jadi kitab ini diawali dan diakhiri dengan sebuah pesta. Jadi diawali sebuah pesta dan diakhiri oleh sebuah pesta. Lalu kitab Esther ini merupakan kitab terakhir dari 5 gulungan dalam bagian ketiga dari Alkitab Ibrani, yaitu kelompok Hagiografa atau tulisan-tulisan kudus. Nah, setiap kitab dibacakan di depan umum pada salah satu hari raya Yahudi. Kitab ini dibacakan pada hari raya Purim, tanggal 14 sampai 15 bulan Adar, yang merayakan pelepasan luar biasa orang Yahudi di Persia di bawah Ratu Esther. Itulah ciri yang ketiga. Ciri keempat, walaupun kitab ini menyebutkan suatu puasa selama 3 hari,
tidak ada petunjuk tegas mengenai Allah, penyembahan, dan doa. Jadi tidak ada penyembahan dan doa ketika mereka mengadakan puasa itu. Kalaupun mereka mengadakan puasa, tetapi tidak ada ritus-ritus yang dilakukan oleh mereka. Itu cirinya. Yang kelima, sekalipun nama Allah tidak disebutkan dimanapun dalam kitab ini, tapi pemeliharaan Allah tampak di dalamnya. Nanti kalau kita baca Ester 2, 7, ayat 17, ayat 2, Ester 4, ayat 14, Ester 4, ayat 16, sampai 5, ayat 2, dan sebagainya. Bagaimana Allah benar-benar memelihara orang Israel. Tidak ada kitab lain dalam Alkitab yang melukiskan pemeliharaan Allah demi umat Yahudi demikian hebat, kendati pun kebencian kejam dari musuh mereka. Jadi kitab ini benar-benar menunjukkan bagaimana pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan kepada umat Israel. Kemudian penggenapannya dalam Perjanjian Baru, PB sama sekali tidak mengacu atau menunjuk pada kitab ini. Jadi tidak ada yang penggenapannya di Perjanjian Baru ya. Akan tetapi kebencian Haman kepada orang Yahudi serta komplotannya untuk membunuh dan memusnahkan semua orang Yahudi di kerajaan Persia merupakan lambang PL dari Antikristus di PB yang akan berusaha untuk membinasakan semua orang Yahudi dan orang Kristen pada akhir sejarah. Memang tidak ada penggenapannya, artinya secara khusus di Perjanjian Baru, tapi cerita tentang pemusnahan orang-orang Israel di Persia itu hampir sama dengan cerita pemusnahan orang-orang Kristen melalui Antikristus di Perjanjian Baru. Kita kira itu kaitannya dalam penggenapannya. Jadi kalau garis besarnya, nanti kalian bisa baca Ratu Wasti diceritakan, bahwa Ester dijadikan ratu, musyidat Haman memusnahkan orang Yahudi, keputusan Ester, perjamuan pertama Ester, Haman direndahkan di hadapan Mordekhai, perjamuan kedua Ester, ketetapan terdingan dari Mordekhai, orang Yahudi menang, dan Purim dilembagakan. Oke, sampai di sini ada kira-kira pertanyaan? Sampai kitab Ester ini dulu. Ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya, Pak. Haman itu benci sama Mordekai hanya karena dia orang Yahudi. Kenapa dia benci sama orang Yahudi, Pak? Nah, memang orang Yahudi ini kan selain mereka disebut umat pilihan Allah, orang Yahudi ini kan pintar. Orang Yahudi memiliki kecerdasan intelektualnya yang tinggi. Jadi sampai sekarang orang Yahudi, sebodoh-bodohnya orang Yahudi, akhirnya belum tercapai kita kan gitu. Jadi orang itu benar-benar pintar. Di mana ada orang Yahudi pasti kemajuan terjadi. Di mana orang Yahudi ada, pasti kemajuan di tempat itu di tempat Yahudi itu akan terjadi kemajuan. Di Indonesia enggak ada orang Yahudi. Kami nggak maju-maju kita. Nggak dilarang masuk orang Yahudi ke sini. Cobalah kita lihat. Semua yang ada sekarang kan banyak dihasilkan oleh orang Yahudi. Media sosial sekarang, Mark Zuckerberg Yahudi. Facebook kan. WhatsApp orang Yahudi. Apalagi semua makanan-makanan junk food, McD, KFC, apalagi pizza, itu orang Yahudi. Coca-Cola Yahudi, semua Yahudi. Handphone Yahudi. Jadi kalau ada orang yang benci orang Yahudi, rugi sendiri. Kan mereka selalu mengatakan kita benci orang Yahudi, katanya. Tapi mereka pakai juga barang-barang Yahudi kan, ciptaan Yahudi. Nah ini karena memang pintarnya orang Yahudi ini. Jadi ya memang di mana-mana orang pintar kan selalu bisa orang kan.
Bahkan di gereja nggak digunakan orang pintar kan. Pimpinan-pimpinan gereja kan nggak mau dipilih orang pintar. Takut mereka ke orang pintar. Ya begitulah. Jadi memang risiko orang pintar begitu. Nggak ada yang menyukai. Kalian pilih mana, orang pintar atau orang bego? Supaya disukai orang kan. kalau mau orang pintar memang ya siap-siap lah. Tidak disukai orang kan. Gitu ya. Minta ya. Di kitab juga sudah banyak orang seperti itu. Tidak suka dengan orang-orang yang hebat, yang orang pintar. Dan sampai sekarang masih ada seperti itu. Makanya terjadi sikap mengikut kan. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, biar kita lanjutkan dengan kitab Ayub. Nah, kitab Ayub ini penulisnya tidak dikenal. Temanya mengapa orang benar menderita. Ini tema yang diusung dalam kitab Ayub. Mengapa orang benar menderita? Seharusnya memang orang benar jangan menderita ya. Orang yang baik jangan menderita. Orang pintar jangan menderita. Tapi orang benar menderita. Wah, ini Ayub lah ini. Karena mungkin orang takut jadi orang benar kan. Takut menderita dia. Itulah orang salah lah pikirnya kan. Ya, kita lihatlah kitab Ayub ini. Kitab ini tergolong sebagai salah satu kitab hikmat dan syair dalam PL. Hikmat karena membahas secara mendalam soal-soal universal yang penting dari umat manusia. Syair karena hampir seluruh kitab ini berbentuk syair. Akan tetapi semua syair ini berdasarkan seorang tokoh yang nyata. Dan suatu peristiwa sejarah yang nyata. Tempat terjadinya peristiwa dalam kitab ini adalah tanah Uz. Yang kemudian menjadi wilayah Edom. Terletak di bagian tenggara Laut Mati atau di sebelah utara Arabia. Jadi latar belakang sejarah Ayub bersifat Arab, bukan Ibrani. Artinya cerita ini didominasi arah Arab ya. Karena dia cerita ini di tanah Uz itu sudah dipengaruhi oleh orang Arab. Dua tanggal penting hendaknya dipertimbangkan berhubungan dengan kitab Ayub. Artinya soal kepenulisannya. Yang pertama itu tanggal kehidupan Ayub sendiri dan peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam kitab ini. Dan yang kedua, tanggal penulis kitab ini yang diilhamkan. Nah, beberapa fakta yang menunjukkan bahwa Ayub hidup sekitar zaman Abraham atau sebelum Abraham. Nah, fakta-fakta yang paling penting ialah Ayub masih hidup selama 140 tahun setelah peristiwa dalam kitab ini yang menyarankan jangka panjang yang hampir 200 tahun. Abraham itu hidup 175 tahun, Ayub itu hidup 140 tahun. Berarti kira-kira sejaman dia dengan hidupnya Abraham. Karena Abraham 175, Ayub 140, berarti kira-kira sejaman. Nah, kalau manusia sekarang, berapa dikasih Tuhan umur kepada kita? Ada yang tahu berapa umur kita yang dikasih Tuhan? Ada yang 120. Berapa? 120. Ya, 120 tahun.
Kita manusia sekarang dikasih Tuhan kesempatan hidup 120 tahun. Tapi kata pemazmur, kita tidak mampu mencapai hidup 120 tahun itu. Karenanya dia berasumsi manusia hidup 70 sampai 80 tahun. Karena manusia ceroboh, tidak mau merawat tubuhnya. Suka sekali menganggap tubuhnya ini budak. Budak artinya dia paksa kerja untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Tidak dikasihnya istirahat, tidak dikasihnya vitamin, tidak dikasihnya gizi kepada tubuh ini. Sehingga tubuh itu capek. Sehingga 70 tahun pun sudah nggak tahan lagi. Padahal Tuhan sudah memberi kita umur 120 tahun. Tapi harus dijaga. Jagalah pikiran, jagalah makanan, jagalah pola istirahat, jagalah tindakan. Kalau itu dijaga bisa 120. Tapi terkadang pola makan tidak dijaga. Makan banyak-banyak, menggunung. Padahal makanlah secukupnya. Kita makan sebanyak-banyaknya. Kan? Sudah dikatakan bekerjalah selagi masih siang. Malam-malam pun kita embak juga kerja kan. Supaya banyak uang itu sama kita kan. Jadi tubuh tidak pernah istirahat. Ya akhirnya rusak sendiri. Tidak tercapai 120. 50 pun sudah syukur. Selesai tamat. Tidak sampai pensiun kan. Ya itu. Jadi makanya karena itu diduga Ayub itu sejaman dengan Abraham karena angka hidupnya berdekatan gitu ya. Nah kekayaannya dihitung dari jumlah ternak. Jadi jumlah ternaknya si Ayub itu kalau kita baca Ayub 1 sampai 3, 1 sampai 3 itu kita lihat berapa ternaknya. Ayub 1 ayat 3. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. 7.000 ekor kambing domba. 3.000 ekor unta. Coba kita bayangkan 7.000 ekor kambing, 3.000 unta. Sudah seberapa luas tanahnya itu untuk menyimpan itu aja. Untuk apanya? Kandangnya. Baru 500 pasang lembu. Wah, 500 pasang lembu berarti kali bukan 1.000. 500 keledai betina. 500 keledai betina. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Artinya pembantu ASN lah sekarang ini. Asisten rumah tangga. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Dia itulah orang yang kaya. Lalu kita bandingkan lagi dengan ayat pasal 42, ayat 12. Ini setelah dia dipulihkan lagi. Itu tadi awal. Setelah dia bertobat, lalu ayat 42, ayat 12, jumlah kekayaannya, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Setelah lolos tadi, dari kisah-kisah yang itu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing. Jadi tadi 7.000, jadi 14.000 ekor kambing. Dan 6.000 unta. 6.000 unta. 1.000 pasang lembu, tadi 500. 1.000 ekor keledai betina, tadi 500. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesya, dan yang ketiga Kerenhaput. Itu wanita-wanita cantik. Cuma menariknya pada cerita itu semua kan dikasih double. Ternak, lembu, sapi, unta kasih double. Anak-anak pun dikasih. Tapi istrinya tidak di double.
Jadi istrinya bukan jadi dua kan, istrinya tetap satu. Nah, itu yang menarik dari situ. Hartanya berlipat kali ganda, tapi istrinya tidak dilipatkan, tetap aja satu. Jadi ada orang enak kali lah ya, hartanya berlipat ganda, istrinya nggak tambah. Mengapa tidak tambah? Nah, itu cerita uniknya dari Ayub itu. Dia tetap setia pada istri yang satu itu kan, walaupun istrinya itu sudah menghina-hina dia kan dulu kan, matilah kau, makanlah Allahmu itu, katanya kan, karena sudah hilang semua, hilang anak, hilang harta, jadi orang miskin, jadi Jamila kan, jatuh miskin lagi kan, sekarang jadi orang kaya baru lagi dia kan, berlipat-lipat, tapi istrinya nggak tambah, gitu. Nah, itu yang menarik dari ceritanya. Oke, kita lanjutkan. Pelayanannya sebagai imam dan keluarganya seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Baru sistem keluarga pimpinan ayah menjadi kesatuan sosial mendasar seperti pada zaman Abraham. Serbuan orang-orang Sheba dan Kasdim yang cocok dengan zamannya Abraham. Artinya ini pembuktian yang sama bahwa dia sebenarnya sejaman dengan Abraham gitu ya. Baru seringkali penulis memakai nama yang dipakai para patriarkat bagi Allah, yaitu Syadai, yang Maha Kuasa. Tidak ada petunjuk sama sekali sejarah Israel atau hukum Musa sehingga memberi kesan tentang zaman para Musa. Nah, dari situ ada 3 pandangan utama mengenai tanggal kitab ini ditulis dari fakta tadi. Selama zaman para leluhur, tidak lama sesudah semua peristiwa ini terjadi dan mungkin ditulis oleh Ayub sendiri. Nah, ini kesimpulan yang boleh diambil. Kemungkinan dia ditulis oleh Ayub sendiri. Nah, selama zaman Salomo, tidak lama sesudah itu, karena bentuk sastra dan gaya tulisannya mirip dengan kitab-kitab sastra, hikmat masa itu, atau selama masa pembuangan. Jadi ada 3 kemungkinan ditulis penulisan daripada Ayub ini. Pertama, pada zaman para leluhur, atau zaman Salomo, atau pada masa pembuangan. Itulah masa yang ditawarkan kapan ditulis kitab ini. Nah, penulis yang tidak dikenal, jika bukan Ayub sendiri, pastilah memiliki sumber-sumber lisan atau tertulis yang terinci dari zaman Ayub, yang dipakainya di bawah dorongan dan ilham ilahi untuk menulis kitab ini sebagaimana adanya sekarang. Nah, beberapa bagian dari kitab ini pasti telah diberikan melalui pernyataan langsung dari Allah. Nah, apa tujuan kitab ini ditulis? Kitab Ayub ini menggumuli pertanyaan abadi, jikalau Allah itu adil dan penuh kasih, mengapa diizinkannya orang-orang yang sungguh-sungguh benar seperti Ayub menderita demikian hebat? Ketika menggumuli pertanyaan ini, penulis mengemukakan kebenaran-kebenaran berikut. Artinya penulis kitab Ayub ini, selaku musuh Allah, iblis menerima izin untuk memuji kesejatian iman seorang yang benar dengan menyiksa dia. Jadi memang Tuhan memberikan izin kepada iblis menguji orang benar. Jadi kalau kalian nanti orang benar, ya siap-siaplah juga diuji oleh iblis. Karena itu akan meningkatkan kelas iman kita. Jadi orang yang beriman pasti dapat ujian. Hampir sama dengan orang yang sekolah pasti dapat ujian. Orang yang kuliah pasti ujian tengah semester, ujian akhir semester, untuk menunjukkan bahwa dia sudah mampu melewati perkuliahan itu. Jadi orang yang beriman pasti menghadapi ujian. Tapi kalau dia tidak mengikuti ujian, tidak naik kelas. Kan itu kan? Kalau kalian nanti tidak mengikuti ujian akhir semester atau ujian tengah semester, ya gagal, nilai E, tidak naik kelas. Kan itu. Jadi harus ikuti ujian. Dan iblis mengatakan, aku akan menguji. Mengapa dia sayang atau tunduk kepadamu? Karena dia punya harta. Izinkanlah aku mengujinya. Katanya kepada, oke silakan. Ujilah dia. Ternyata Ayub hampir goyang juga kan waktu itu kan.
tapi akhirnya dia tetap setia kepada Tuhan, lalu dikembalikanlah kepadanya hartanya yang hilang 2 kali lipat. Jadi kalau kita tahan uji, maka Tuhan pun akan semakin memberkati kita. Kalau kalian melakukan kebaikan-kebaikan, bertahan terus dalam masa-masa sulit itu, Tuhan akan beri kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah digerakkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang terlalu luas sehingga tak dapat dipahami oleh pikiran manusia. Terkadang Ayub mengatakan, aku hendak berperkara dengan engkau. Kalau kalian baca di ayat 30, pasal 37 itu, Ayub kan berperkara dengan Tuhan. Dia menunjukkan bahwa dia benar, tidak ada yang salah, sehingga mengapa saya menderita. Nah, akhirnya Tuhan menegur dia, dan akhirnya dia bertobat, lalu pertobatannya itu mendapatkan berkat baginya kembali. Lalu yang ketiga, landasan iman yang sesungguhnya tidak terletak pada berkat Allah dalam situasi pribadi atau jawaban-jawaban cerdik pandai, tetapi dalam penyataan Allah sendiri. Sering orang melihat bahwa seseorang itu diberkati karena banyak materi yang dia dapatkan. Karena dapat jabatan, karena dapat kemewahan, atau karena terpilih jadi pimpinan, itu berkat Tuhan. Belum tentu. Itu bukan tanda-tanda berkat Tuhan. Tetapi apakah ada Allah dalam hidupmu, dalam hidup kita, itulah berkat yang paling tinggi. Kalau berkat manusiawi ini sebentarnya itu hilang. Ayub kan sebentar hilang kan? 7.000 ekor, 3.000 ekor habis sama anak-anaknya. Tapi ketika Tuhan berkehendak, dia bisa kembalikan 2 kali lipat dari yang hilang itu. Nah ini, jadi jangan tertipu mengatakan bahwa berkat itu identik dengan materi yang kita miliki. Bukan. Tidak itu ukuran berkat Tuhan. Nah itu. Kemudian Allah kadang-kadang mengizinkan iblis menguji orang benar dengan kesengsaraan agar memurnikan iman dan kehidupan mereka. Jadi Allah mengizinkan. Lalu yang terakhir, sekalipun cara Allah menghadapi kita kadang-kadang tampak suram dan kejam, akhirnya Allah tampak dalam belas kasih dan kemurahan yang penuh. Nah itu. Oke. Survei, kalau kita survei lebih mendalam tentang kitab Ayub ini, maka kita akan melihat ada prolog, ada 3 rangkaian dialog di antara Ayub dan ketiga temannya. Soal penyebab penderitaannya itu, temannya mengatakan mungkin itu karena dosamu, mungkin itu karena kelalaianmu. Itu kan kata-kata teman-temannya, Elifas, Bildad, dan Elihu, itu banyak sekali menyarankan itu karena dosamu, begitu katanya. Tetapi bagian yang keempat, menurut Elihu, temannya Ayub ini, seorang yang lebih muda daripada Ayub, dan ketiga temannya berisi sekilas pengertian mengenai makna penderitaan Ayub. Jadi Elihu agak lebih berbeda dari 3 teman yang lain. Elihu lebih memberi makna terhadap penderitaan Ayub itu, dan akhirnya nanti Ayub lebih terbuka hatinya dengan pendapat Elihu ini. Lalu Allah sendiri yang menegur ketidaktahuan dan keluhan Ayub serta mendengarkan tanggapan Ayub atas pernyataannya. Lalu terakhir epilog, ada prolog, ada epilog yang mencatat pemulihan Ayub. Kitab Ayub seluruhnya ditulis dalam bentuk syair kecuali bagian-bagian prolog, Ayub 32 dan epilog. Jadi memang kitab Ayub ini lebih banyak dia seperti syair. Tetapi ada juga beberapa yang tidak syair, yaitu prolognya, epilognya, dan ayat 32 ayat 1 sampai 6. Nah, itulah yang kita lihat dalam kitab Ayub. Ini tidak usah lagi kita bahas. Kemudian ada ciri khas dari kitab Ayub, yaitu pertama, Ayub penduduk Arab Utara, seorang bukan Israel yang benar dan takut akan Allah, mungkin telah hidup sebelum keluarga perjanjian Israel ada. Jadi Ayub itu bukanlah orang Israel, tetapi dia adalah seorang Arab Utara. Ayub itu. Tapi dia setia kepada Tuhan. Nah, kitab ini menyajikan pembahasan terdalam yang pernah ditulis mengenai rahasia penderitaan. Ini ciri yang kedua.
Baru yang ketiga, kitab ini menyingkapkan suatu dinamika yang penting beroperasi dalam setiap ujian berat yang dialami oleh orang saleh. Nah, sementara iblis berusaha untuk menghancurkan iman orang saleh. Tapi Allah bekerja untuk membuktikan iman itu dan memperdalamnya. Keteguhan Ayub dan iman yang sejati memungkinkan maksud Allah menang atas iman iblis. Lalu yang keempat, kita ini memberikan sumbangan tak ternilai kepada seluruh pernyataan Alkitab tentang pokok-pokok penting seperti Allah, manusia, penciptaan, iblis, dosa, kebenaran, penderitaan, keadilan, pertobatan, dan iman. Lalu yang kelima, sebagian besar kitab ini mencatat penilaian teologis yang salah tentang penjelasan Ayub oleh teman-teman. Lalu yang keenam, penilaian peranan iblis sebagai penuduh orang benar ditunjukkan dengan lebih jelas dalam Ayub daripada kitab PL lainnya. Dari 19 acuan kepada iblis dalam PL, 14 kali diantaranya ada di dalam kitab ini. Lalu ketujuh, secara dramatis Ayub mempertunjukkan prinsip Alkitabiah bahwa orang percaya diubah oleh kenyataan, bukan informasi. Oke, itulah ciri-ciri, lalu penggenapannya, penebusan yang diakui Ayub, perantara yang dambakannya, dan jawaban kepada semua pertanyaan dan keperluan mendalam, semuanya menemui penggenapannya di dalam Yesus Kristus. Semua yang ada itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Apalagi di dalam PB dengan jelas nanti akan kita lihat sebagai sebuah kutipan ayat 5 sampai ayat 13 dalam 1 Korintus 3 ayat 19. Nanti di situ ada kita lihat penggenapannya. Kitab Ayub melukiskan dengan jelas kebenaran PB bahwa ketika orang percaya mengalami penganiayaan atau ujian, penderitaan yang berat, mereka harus tetap teguh dalam iman dan mempercayakan diri kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Lalu garis-garis besarnya ada malapetaka hikmat Ayub dicobai, kemudian tidak permusuhan dengan Ayub, dengan iblis, integritas Ayub, kegigihan iblis, kesabaran Ayub, lalu keluhan jalan hikmat hilang, lalu penghakiman jalan hikmat dibuka kabur dan dijelaskan keputusan manusia. Putaran pertama ini perdebatan perdebatan Ayub dengan Tuhan, perdebatan Ayub dengan teman-temannya. Nanti di sini kita baca Ayub dengan Elifas, Ayub dengan Bildad, Ayub dengan Jofar, Ayub dengan Elifas, dengan Bildad, Jofar, baru nanti si Elihu yang terakhir memberi masukan kepada Ayub. Baru pengakuan dosa, iman, iman, iman dan hikmat diperoleh kembali. Iman dan hikmat. Baru kemenangan hikmat Ayub. Hikmat Ayub dibenarkan, hikmat Ayub diberkati. Oke, sampai di sini dulu untuk Ayub. Ada kira-kira pertanyaan? Ada? Ini kita sudah ada 2 orang tidak di sini ya. Siapa yang tidak di sini? Si Marda ya. Marda sama Lince, Pak. Lince ya. Apakah mereka tidak masuk sama kita? Apa alasannya? Oke. Bakti Marda dan Lince ya tidak datang ya.
Apakah jaringan mereka yang kurang? Ya, kita nggak tahu. Ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ya. Kita masuk setelah kitab Ayub, kita akan masuk pada kitab Amsal. Kitab Mazmur, bukan kitab Amsal, kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud dan orang lain. Artinya tidak hanya Daud. Baik sekali Daud orang lain. Tapi kadang-kadang orang lain itu pun menggunakan nama Daud supaya Mazmur itu diterima. Temanya doa dan pujian. Tahun sebagian besar di abad ke-10 hingga abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, latar belakang ditulisnya kitab Mazmur. Mazmur adalah dari pengertian Tehillim ya, artinya puji-pujian, Tehillim. Judulnya dalam Septuaginta disebut juga psalmoi atau nyanyian yang diiringi oleh alat musik gesek atau petik. Psalmoi. Kemudian Mazmur menjadi nyanyian pujian Israel. Ya, di dalam ibadah-ibadah pasti Mazmur dinyanyikan. Tetapi di gereja kita jarang ini dinyanyikan, di gereja-gereja kita lah ya. Menyanyikan nyanyian Mazmur itu jarang. Tapi kalau kalian nanti pergi ke Jogja, ada gereja GKI Gejayan, atau kalian buka nanti link YouTube mereka, GKI Gejayan, pasti setiap minggu ada nyanyian Mazmur. Mereka menyanyikan nyanyian Mazmur. Nah, itu. Jadi, coba saya lihat dulu ya, contoh. GKI Gejayan itu menyanyikan nyanyian Mazmur. Kita emang jarang menyanyikan lagu-lagu Mazmur ini. Apakah karena tidak suka? Tidak tahu saya. Tapi kita lihatlah dulu. Mereka menyanyikan lagu-lagu Mazmur. Kita coba dengar dulu. Baik pergumulan, baik juga Oh, ini karena sudah lagi ibadah ibadah online tempatnya, mereka tidak ingin ini nyanyi Mazmur. Kita mulai dulu dari sini. Bentar. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal. Sebagian untuk mengalami kehinaan. Ini Mazmur 16. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu, hanya Kaulah bagianku, tiada yang baik selain Engkau. Jaga aku ya Allah, ku berlindung padamu.
Jemaat. Mereka menyanyikan lagu Mazmur. Setiap minggu mereka menyanyikan lagu Mazmur. Kita memang tidak menyanyikan lagu Mazmur itu lagi. Padahal enak. Ada pemazmur, nanti jemaat menyambut. Pemazmur, mereka jemaat menyambut. Gitu. Lagu-lagunya enak itu. Mulai Mazmur 1 sampai Mazmur 150. Dan setiap ibadah mereka menyanyikan Mazmur. Kita emang tidak ada lagi menyanyikan Mazmur. Tidak tahu apakah di gereja-gereja kalian ada menyanyikan Mazmur? Tidak ada kan? Nah, Enggak, Pak. Jadi kita ya sudah ketinggalan sebenarnya. Tidak menghargai tradisi gereja lagi menyanyikan Mazmur. Ya. Mazmur yang paling dikenal mungkin hanya Mazmur 23. Tuhan Allah gembalaku itu adalah. Itu aja yang dikenal, yang lain nggak dikenal. Nah itu, jadi Mazmur itu dinyanyikan. Kemudian judul-judul dalam atau kalimat pembukaan dalam permulaan sebagian besar Mazmur kalau dalam Alkitab Indonesia menjadi bagian besar dari Mazmur, sekalipun bukan bagian asli dari Triham dari Mazmur, sudah berusia tua sebelum Septuaginta atau Septuaginta. Isi dari kalimat pembukaan itu berbeda-beda, meliputi kategori seperti nama penulis dari Bani Korah, bentuk Mazmur, nyanyian pengajaran, istilah-istilah musik misalnya untuk pemimpin biduan. Ini kan tadi nama penulis dari Bani Korah, baru bentuk Mazmur nyanyian pengajaran, istilah musik untuk pemimpin biduan, catatan liturgis nyanyian kasih, catatan sejarah singkat Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom. Nah ini yang judul-judul kalimat pembukaan pada permulaan sebagian besar Mazmur sangat penting. Itu maksudnya sangat penting. Baru mengenai penulis Mazmur, kalimat pembuka menyebutkan Daud selaku penggubah 73 Mazmur. Jadi Daud itu menggubah 73 Mazmur. Asaf itu 12 Mazmur. Dia menggubah 12 Mazmur. Nah, ada Bani Korah yang penulisnya. Ada Salomo dua Mazmur. Bani Korah 10 Mazmur. Bermacam-macam. Nah, kemudian 25 Mazmur tidak diketahui penggubahnya. Ada 25 Mazmur tidak diketahui penggubah. Tadi paling banyak kan Daud 73, Asaf, baru Bani Korah, Salomo. Itu yang tertulis, yang menggubah. Tapi ada 25 Mazmur itu tidak diketahui siapa penggubah. Nah, apa tujuan Mazmur? Kitab Mazmur ini banyak sekali. Banyak yang ditulis sebagai doa. Ya, tujuannya itu sebagai doa kepada Allah untuk mengungkapkan kepercayaan, kasih, penyembahan, ucapan syukur, pujian, kerinduan akan persekutuan erat. Juga kekecewaan. Mazmur itu juga ada kekecewaan. Karena dikejar-kejar, karena Allah tidak mendengar, dan sebagainya. Karena kesesakan mendalam, ketakutan, kekhawatiran, penghinaan, seruan untuk pembebasan, kesembuhan, dan pembenaran. Kemudian yang lain ditulis sebagai nyanyian. Tadi ada sebagai doa. Ini sebagai nyanyian yang mengungkapkan pujian, ucapan syukur, dan pemujaan kepada Allah. Lalu yang ketiga, berisi bagian-bagian penting hubungan dengan Mesias. Jadi Mazmur itu berhubungan dengan Mesias. Itulah tujuan kitab Mazmur. Nah, kalau kita baca survei lebih mendalam tentang kitab Mazmur, yang 150 Mazmur ini bermacam-macam pokok, termasuk tentang penyataan Allah,
ciptaan, umat manusia, keselamatan, dosa, kejahatan, keadilan, kebenaran, penyembahan, pujian, doa, dan hukuman. Itulah pokok-pokok dari Mazmur ini. Allah dipandang dengan beraneka ragam dan beraneka cara. Bisa di sebuah benteng, perlindungan, batu karang, perisai, gembala, tentara, pencipta, penguasa, hakim, penebus, pemelihara, penyembuh, dan penuntut balas. Itu gambaran Tuhan dalam Mazmur ini. Nah, umat Allah dilukiskan dengan aneka cara. Ada biji mata, domba, orang kudus, orang jujur, orang benar, baru menempatkan kakinya di batu karang dan menaruh nyanyian baru dalam mulut mereka. Jadi itu manusia dalam Mazmur itu. Nah, salah satu cara yang bermanfaat untuk meninjau kitab ini adalah dengan berbagai kategori umum yang dipakai untuk menggolongkan Mazmur ini. Misalnya ada nyanyian haleluya, ya, nyanyian haleluya atau pujian, nyanyian ucapan syukur. Nanti kalian lihat Mazmur berapa nyanyian haleluya, pujian, Mazmur ucapan syukur, Mazmur mana, baru nyanyian Mazmur doa dan permohonan. Kemudian Mazmur pengakuan dosa, itu biasanya Mazmur 32, Mazmur 51 dia, itu yang pengakuan dosa. Nyanyian sejarah kudus, Mazmur pemahkotaan Tuhan, Mazmur nyanyian liturgis, kemudian Mazmur kepercayaan dan pengabdian, dan yang ke-9 nyanyian ziarah. Jadi ada 9 tipe atau bentuk daripada Mazmur ini sendiri. Itu kalau kita survei. Bahkan ada lagi nyanyian penciptaan, nyanyian hikmat dan pendidikan, Mazmur kerajaan atau Mesias, kemudian Mazmur bernada ketukan. Nah, inilah kalau kita survei tentang kitab Mazmur ini. Kemudian ada ciri-ciri khususnya. Pertama, merupakan kitab terpanjang dalam Alkitab. Jadi kalau kitab yang terpanjang dalam Alkitab ialah Mazmur, karena 150 pasal. Nah, sebagai kitab nyanyian dan ibadah Ibrani, itu dirinya. Jadi memang sebenarnya di ibadah dia dinyanyikan. Baru ada haleluya, puji Tuhan. Nah, jadi memang kata haleluya ini sering sekali disalahgunakan, apalagi di zaman sekarang. Orang berdoa sekarang dalam nama Yesus, kalian berdoa haleluya, amin. Entah dari mana ajaran itu datang. Padahal dalam Alkitab, kalau berdoa dalam nama siapa? Dalam nama haleluya atau dalam nama Yesus? Dalam nama Yesus. Titik. Berdoa dalam nama Yesus. Titik. Tidak ada berdoa dalam nama Yesus, haleluya. Tidak ada. Tapi sekarang dalam nama Yesus kalian berdoa haleluya, amin. Aneh-aneh itu, ajaran sesat itu. Jadi kalau kalian pun berdoa, jangan ikut-ikut yang sesat. Tidak ada itu berdoa dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya berdoa dalam nama Yesus. Gitu ya, jadi penggunaan haleluya itu untuk ibadah, pujian. Karena dia merupakan kata yang artinya pujilah Tuhan. Tidak ada kitab lain di Alkitab yang demikian terang-terang mengungkapkan perasaan dan kebutuhan manusia dalam hubungan dengan Allah. Jadi kitab Mazmur yang membuat itu. Sekitar separuh kitab Mazmur ini doa iman di tengah kesengsaraan. Jadi semua kitab Mazmur ini hampir setengah ya, mencakup doa iman di tengah kesengsaraan. Inilah kitab yang paling banyak dikutip di PB. Kitab Mazmur. Berisi banyak pasal kesayangan. Baru Mazmur 119 adalah unik dalam Alkitab karena panjangnya 176 ayat. Dan kasihnya yang agung kepada firman Allah. Ini uniknya Mazmur ini. Baru ciri sastranya yang paling menonjol adalah gaya syair yang disebut dengan paralelisme.
Inilah 9 ciri khusus dari kitab Mazmur. Lalu tadi dikatakan penggenapannya dalam Perjanjian Baru, inilah kitab yang paling banyak digenapi di Perjanjian Baru. Ini ada daftar-daftarnya semua. Oke, ada kira-kira pertanyaan sampai di sini tentang kitab Mazmur? Ada pertanyaan? Baiklah, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ini ada 2 kitab lagi. Kalau soal garis besarnya, ini ya jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5. Ini garis besarnya. Sekarang kita masuk pada kitab Amsal. Nah, kitab Amsal ditulis oleh Salomo dan orang lain. Salomo dan orang lain. Kadang ada Salomo dan ada orang lain. Temanya hikmat untuk hidup dengan benar. Hikmat untuk hidup dengan benar. Ditulis sekitar 970 sampai 700 sebelum Masehi. Nah, mengapa ada kitab Amsal? Perjanjian Lama Ibrani secara khusus terbagi atas 3 bagian: hukum, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan para nabi, ya. Termasuk dalam bagian ketiga ini adalah kitab Syair dan hikmat seperti Ayub, Mazmur, Amsal, dan Pengkhotbah. Demikian pula Israel kuno mempunyai 3 golongan hamba Tuhan maksudnya, yaitu para imam, para nabi, dan para bijak atau orang hikmat. Nah, kelompok orang bijak khususnya dikarenai hikmat dan nasihat ilahi mengenai masalah-masalah kehidupan yang praktis dan filosofis. Nah, Amsal merupakan hikmat bijak yang terilhamkan. Nah, istilah Ibrani masal diterjemahkan Amsal bisa berarti ucapan orang bijak. Jadi masal itu bisa diterjemahkan ucapan orang bijak. Atau perumpamaan, atau peribahasa hikmat. Karena itu ada beberapa ajaran ucapan orang bijak agak panjang dalam kitab ini. Dan juga aneka pernyataan ringkas yang menggugah berisi hikmat untuk hidup dengan bijaksana dan benar. Sedangkan kitab Amsal menyajikan suatu bentuk pengajaran berupa Amsal umum yang dipakai di timur dekat zaman dahulu. Hikmatnya itu khusus karena disajikan dalam konteks Allah dan semua standar kebenarannya. Nah, sebagaimana Daud menjadi sumber tradisi Mazmur di Israel, demikianlah Salomo menjadi sumber tradisi hikmat. Nah, menurut 1 Raja 4:32, Salomo menghasilkan 3.000 Amsal. Jadi Salomo itu menghasilkan 3.000 Amsal dan 1.005 kidung semasa hidupnya. Wah, berarti dia ini penulis yang handal ini. 3.000 Amsal, 1.005 kidung pujian. Nah, penulis lain selain Salomo ialah Agur. Ini ada Agur. Ada juga Raja Lemuel. Nah, itu penulis-penulis selain Raja Salomo di kitab Amsal ini. Nah, apa tujuan ditulisnya kitab Amsal ini? Nah, tujuan kitab ini dinyatakan dengan jelas dalam pasal 1 ayat 2-7. Memberi hikmat dan pengertian mengenai perilaku orang bijak, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Sehingga orang tidak berpengalaman dapat menjadi orang bijak, kaum muda dapat memperoleh pengetahuan dan kebijaksanaan, orang bijak bisa menjadi lebih bijak lagi. Nah, itu tujuannya. Lalu survei, kalau kita survei kitab ini, kita akan melihat bahwa tema yang mempersatukan kitab ini ialah hikmat untuk hidup dengan benar.
Nah, sebuah hikmat yang berawal dari tunduk dengan rendah hati kepada Allah dan kemudian mengalir kepada semua bidang kehidupan. Hikmat dalam Amsal ini memberi nasihat mengenai keluarga, kaum muda, kemurnian seksual, kesetiaan hubungan pernikahan, kejujuran, kerja keras, kemurahan, persahabatan, keadilan, kebenaran, dan disiplin. Memperingatkan mengenai bodohnya dosa, pertengkaran, bahaya lidah, kebebalan, minuman keras, kerakusan, nafsu, kebejatan, kebohongan, kemalasan teman-teman yang tidak baik, membandingkan kebijaksanaan dengan kebodohan, orang benar dengan orang fasik, kesombongan dengan kerendahan hati, kemalasan dengan kerajinan, kemiskinan dan kekayaan, kasih dan hawa nafsu, benar dan salah, serta kematian dan kehidupan. Itu kalau kita baca nanti kitab Amsal. Walaupun kitab ini seperti Mazmur, tidak dapat diringkas dengan mudah seperti kitab lainnya dalam Alkitab. Karena terdapat struktur yang jelas. Secara khusus hal ini berlaku dalam pasal 1-9 yang berisi 13 ajaran sebagaimana akan diberikan oleh seorang ayah kepada putranya bila memasuki usia remaja. Terkecuali 3 ajaran, masing-masing diawali dengan hai anakku atau hai anak-anakku. Ketiga belas ajaran ini berisi banyak titah hikmat yang penting bagi kaum muda. Mulai dengan pasal 10, Amsal berisi pengarahan penting mengenai hubungan keluarga. Kemudian nanti baik lagi kalau kita baca dari ayat ini ada 13 itu yang berkaitan dengan hubungan dengan pengajaran. Nah, sekalipun Amsal adalah kitab yang isinya sangat praktis, kitab ini juga berisi pandangan yang dalam tentang Allah. Allah yang Allah perwujudan hikmat. Nah, ciri-ciri dari kitab Amsal yang pertama, hikmat bukannya dikaitkan dengan kepandaian atau pengetahuan yang luas, tetapi dihubungkan langsung dengan takut akan Tuhan. Jadi di situ dikaitkan. Jadi kitab Amsal ini bukan dikaitkan dengan pengetahuan, tetapi dikaitkan dengan takut akan Tuhan. Jadi orang yang berhikmat adalah mereka yang mengenal Allah dan menaati segala perintah-perintahnya. Jadi takut akan Tuhan ditekankan berulang-ulang dalam kitab ini. Jadi itu ciri yang pertama, ada kalimat takut akan Tuhan. Yang kedua, sebagian besar nasihat bijaksana dalam Amsal ini adalah dalam bentuk nasihat seorang ayah yang saleh kepada anak-anaknya. Kemudian inilah kitab paling praktis dalam PL, menyentuh lingkup prinsip-prinsip dasar yang luas untuk hubungan perilaku sehari-hari yang benar. Yang keempat, hikmat praktis, ajaran saleh, dan prinsip-prinsip hidup mendasar disajikan dalam bentuk pernyataan singkat dan mengesankan. Lalu keluarga menduduki tempat penting menentukan dalam Amsal. Lalu ciri sastra yang menonjol dalam Amsal-Amsal lebih banyak menggunakan bahasa kiasan yang hidup. Misalnya smile atau metafora. Atau perbandingan dan perbedaan, ajaran singkat dan pengulangan. Istri dan ibu bijaksana digambarkan pada akhir bab. Ini ciri dari yang ketujuh. Lalu ciri ke-8, nasihat berhikmat dalam Amsal merupakan pendahulu PL. Lalu penggenapannya, hikmat diwujudkan dalam pasal 8 dengan cara yang mirip dengan perwujudan logos dalam Yohanes. Ikut terlibat dalam penciptaan terkait dengan asal-usul kehidupan biologis dan rohani dapat diterapkan pada hidup yang benar dan bermoral tersedia bagi mereka yang mencarinya. Nah, inilah penggenapannya dalam Perjanjian Baru dan garis besarnya penghargaan Salomo terhadap umat yang takut hikmat terhadap hikmat, yaitu takut akan Tuhan. Lalu beberapa macam Amsal 1 ayat dari Salomo, kemudian Amsal-Amsal orang bijak, Amsal-Amsal orang bijak ada 30 tadi, ada tambahan Amsal Salomo yang disunting oleh pegawai-pegawai Hizkia, baru tambahan yang terakhir. Nah, itulah untuk kitab Amsal. Ada kira-kira pertanyaan sebelum kita masuk pada kitab selanjutnya? Ada kira-kira pertanyaan?
Dipersilakan. Atau sudah cukup jelas? Atau sudah pernah membaca kitab Amsal secara keseluruhan? Siapa yang sudah pernah membaca kitab Amsal mulai dari Amsal 1 sampai 31? Jadi kalau kalian ingin memiliki hikmat yang baik, nanti tentu kan kalian akan menjadi pengajar yang baik atau menjadi ibu yang baik. Bacalah berulang-ulang kitab Amsal. Nah, kalau tidak kalian baca, nanti rugi sendiri lah. Karena kitab Amsal memberikan banyak hikmat. Dengan membaca kitab Amsal dengan baik, maka banyak sekali pengajaran yang akan kita dapat. Nah, jadi cobalah nanti membaca dengan baik, supaya kalian minimal memiliki pengetahuan yang baik. Bagaimana menggunakan hikmat dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu. Jadi nanti mulai hari ini cobalah kalian baca, supaya kalian mengerti apa sebenarnya hikmat itu. Kalau kalian tidak baca, nggak mungkin kalian dapatkan nanti hikmat. Karena hikmat itu tidak datang sendiri, tapi hikmat itu harus kita minta dari Tuhan. Gitu ya. Jadi harus kita minta. Kita minta lalu kita pelajari. Jadi ada banyak nanti akan muncul paradigma baru dari kalian kalau sudah membaca kitab Amsal ini berulang-ulang. Dari pasal 1 sampai pasal 31. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Mata saya ini makin lama makin kabur. Sebentar ya, saya ambil dulu kacamata ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan pada kitab yang terakhir yang harus kita bahas hari ini, yaitu kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah ini tidak kalah penting dengan kitab Amsal tadi. Jadi kalau kitab Amsal tadi berbicara soal hikmat, tapi kitab Pengkhotbah ini berbicara soal kesia-siaan. Jadi memang ini temanya kesia-siaan hidup yang terlepas dari dari Allah. Penulisnya adalah Salomo. Sekitar 935 sebelum Masehi. Lalu kalau dalam Perjanjian Lama, Alkitab dalam Perjanjian Lama, judulnya adalah Kohelet. Kohelet ini artinya dari kata kahal, artinya berkumpul. Nah, secara harafiah, orang yang mengadakan dan berbicara kepada
suatu perkumpulan. Itulah Kohelet atau pengkhotbah. Jadi dia mengadakan perkumpulan, dan di dalam perkumpulan itu dia berbicara kepada perkumpulan itu. Nah, itulah sebenarnya Kohelet atau pengkhotbah. Dan kata Kohelet itu dipakai dalam kitab pengkhotbah ini sebanyak 7 kali. Dan diterjemahkan dia sebagai pengkhotbah. Atau dalam Septuaginta disebut dengan Ecclesiastes. Ecclesiastes. Makanya dalam kitab Septuaginta, kitab ini disebut dengan Ecclesiastes. Nah, pada umumnya dipercaya bahwa penulisnya adalah Salomo. Jadi penulis dari apa ini adalah Salomo. Nah, sekalipun tidak muncul di dalam kitab ini nama Salomo, tidak ada, tapi dia adalah penulis dari kitab ini. Kerajaannya dikenal dengan kekayaan dan kemuliaan yang berlimpah-limpah. Nah, semua unsur ini cocok dengan gambaran Alkitab mengenai Raja Salomo. Lagi pula kita tahu bahwa Raja Salomo kadang-kadang mengumpulkan sejumlah orang Israel berceramah kepada mereka. Jadi sering dia mengumpulkan orang untuk berceramah. Tradisi Yahudi menyebut Salomo sebagai penulis kitab ini. Pada pihak lain, kenyataan bahwa namanya tidak tercantum dalam kitab ini bisa memberi kesan bahwa orang lain terlibat dalam penyusunan kitab ini. Jadi kalau nama Salomo tidak ditulis, itu membuka peluang bahwa orang lain pun kemungkinan besar ikut dalam penulisan kitab ini. Secara liturgis, kitab ini menjadi salah satu di antara 5 gulungan dalam bagian ketiga Alkitab Ibrani, yaitu Hagiografa, yang masing-masing dibacakan di hadapan umum pada salah satu hari raya Yahudi. Biasanya ini dibaca pada hari raya Pondok Daun. Tujuannya, kalau kita baca tujuan penulisan kitab pengkhotbah ini, karena dia ada pengaruh yang bertumpuk dari kemerosotan rohani, penyembahan berhala, dan hidup memuaskan diri, pada akhirnya membuat Salomo kecewa dengan kesenangan dan materialisme sebagai cara untuk mencapai kebahagiaan. Nah, dia melihat bahwa sudah terjadi kebobrokan dan kemerosotan, sehingga dia melihat semuanya adalah sia-sia. Nah, jadi kitab pengkhotbah mencatat renungan-renungan sinisnya tentang kesia-siaan dan kehampaan usaha menemukan kebahagiaan hidup terlepas dari Allah dan firman-Nya. Jadi kalau ada usaha manusia ingin mencari kebahagiaan terlepas dari firman Allah, itu adalah kesia-siaan. Nah, ia telah mengalami kekayaan, Salomo maksudnya, kuasa, kehormatan, ketenaran, dan kesenangan sensual. Semua melimpah. Namun akhirnya menurut dia merupakan kehampaan dan kekecewaan saja. Kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka, itulah yang dia tulis. Nah, dari pengalamannya itu, maka dia hendak menyampaikan bahwa ketika kita mencari sesuatu tanpa Allah, maka itu akan berakhir kepada sia-sia. Tujuan utama dalam menulis pengkhotbah ini adalah menyampaikan semua penyesalan dan kesaksiannya kepada orang lain sebelum ia wafat. Terutama yang dia tuju itu kepada kaum muda, supaya mereka tidak melakukan kesalahan yang sama seperti dirinya. Ia membuktikan untuk selama-lamanya kesia-siaan melandaskan nilai kehidupan seorang pada harta benda duniawi. Ini jadi orang selalu mencari harta benda duniawi atau ambisi pribadi. Dan itu menurut dia adalah kesia-siaan. Inilah tujuan dia menulis pengkhotbah ini.
menyampaikan rasa penyesalan dan kesaksian hidupnya sebelum ia mati. Supaya apa? Supaya orang muda tidak menuruti seperti yang dia lakukan. Lalu kalau kita survei lagi yang lebih mendalam tentang kitab Pengkhotbah ini, nah, sulit untuk memberikan analisis yang teratur dari isi kitab Pengkhotbah. Ini sulit ya, karena mengalami tadi dia mungkin zigzag apanya ya, pembahasan dia tidak sistematis. Karena apa? Tidak ada garis besar, ini kan tidak ada garis besar yang dengan mudah merangkum semua ayat dan alinea dalam kitab ini. Karena apa? Dalam beberapa hal Pengkhotbah mirip dengan petikan-petikan dari catatan harian pribadi seorang ahli filsafat selama tahun-tahun terakhir yang penuh kekecewaan. Ia memulai kitab ini dengan menyatakan tema pokok bahwa seluruh hidup ini adalah tak berarti dan serupa dengan menjaring angin. Dia mulai dari situ. Dan bagian utama yang pertama dari kitab ini khususnya berhubungan dengan riwayat hidupnya, Salomo melukiskan berbagai segi kehidupan yang sangat mementingkan diri. Jadi dia menuliskan memang sangat mementingkan diri, dan egois dia. Nah, usaha memperoleh kebahagiaan melalui cara-cara ini baginya telah berakhir. Jadi keegoisiannya untuk mencari kebahagiaan dengan kekuasaan, dengan harta, dengan perempuan, dengan semuanya sia-sia. Nah, baginya tidak ada kepuasan yang sejati. Toh akhirnya berakhir dengan kepuasan dan kehampaan belaka. Tetapi kalau bersama Tuhan, menurut dia, hidup kita tidak akan sia-sia. Sebabnya dia menyasar pemuda, supaya selama muda, dia bergantung pada Tuhan. Nah, dia katakan hidup di bawah matahari itu kan, selalu dia berkatakan hidup di bawah matahari, ini selalu keluar kata-kata ini sebanyak 29 kali, adalah hidup yang dilihat dari mata orang yang tidak ditebus dan bercirikan ketidakadilan, ketidakpastian, dan perubahan hidup tidak terduga dari nasib. Nah, Salomo hanya menemui makna hidup ini memandang di atas matahari. Itu berarti dia menyatakan kepada Allah. Oke, karena waktu kita akan percepat. Ciri-cirinya bisa kita baca. Ada 5 ciri dari kitab Pengkhotbah ini. Bersifat pribadi, lalu melalui sikap pesimis penulis. Inti nasihat Salomo dalam kitab ini terdapat dalam 2 ayat terakhir. Takut akan Tuhan, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Nah, gaya penulisan kita ini terputus-putus. Kita ini berisi pada alegori yang paling indah dalam Alkitab mengenai seorang yang makin tua. Nah, penggenapannya dari Perjanjian Baru, sekalipun hanya satu bagian Pengkhotbah yang kelihatan dikutip dalam PB, dalam Roma 3:10 mengenai universalitas dosa, namun tampaknya ada beberapa rujukan yang tak langsung ada dalam Perjanjian Baru. Nah, nanti ini akan kita lihat. Oke, dengan demikian kalau soal garis besarnya nanti bisalah dibaca di dalam materi yang akan saya kirim ini. Sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita tutup karena soal waktu ya, karena ada kalian lagi mau masuk ke pertemuan selanjutnya jam 4. Ada kira-kira pertanyaan? Kalau tidak ada, tadi saya ingatkan kembali bahwa untuk ujian akhir semester saya sudah kasih soalnya. Itulah akan kalian bahas tentang kitab-kitab yang sudah saya sampaikan, tugas-tugas kalian dikerjakanlah itu sejak sekarang supaya jangan kepepet. Nanti pada akhir ujian nanti kalian tinggal mengumpulkan kepada saya. Demikian. Silakan minta atau salah seorang dari kita untuk berdoa penutup. Pak. Ada yang bertanya? Silakan.
Untuk perjanjian baru, Bapak yang menilai apa kami bebas, Pak? Kalau perjanjian baru bebas. Itu kan sudah saya suruh kemarin kan? Bebas. Kalian pilih salah satu dari kitab manapun yang akan kalian tulis, silakan. Ini perjanjian lama karena materi kita banyak sekali. Tidak bisa kita kejar membahas secara penuh lagi. Maka untuk mencapai tujuan itu kita bagi melalui ujian semester. Begitu ya? Pak, Ya. untuk tugas ini isinya apakah kayak yang dibuat Bapak itu atau riwayat hidupnya atau kayak mana? Nah, secara umum seperti yang saya buat, tetapi kalau kalian mau tambah informasinya silakan. Kalau garis besarnya seperti yang saya buat dalam pembelajaran ini, tapi kalau kalian mau tambah lebih banyak lagi informasinya, silakan. Tapi jangan bahas teologi, itu bukan kita membahas teologi, kita hanya membahas pembimbing ya. Pembimbing itu bicara siapa penulis, apa temanya, tahun berapa, latar belakangnya, tujuannya, survei, baru penggenapan. Itu pembimbing. Nanti jangan kalian bahas teologi-teologi dalam kitab itu, enggak, karena nanti kalian akan lanjutannya ialah kalian akan belajar nanti teologi PB, teologi PL, nanti kalian akan masuk mata kuliah itu. Kita sekarang masih pembimbing. Kalian tahu dulu isi kitab itu secara mendalam, baru nanti didalamilah teologi-teologi. Begitu ya. Oke, silakan kalau tidak ada bertanya, silakan ditutup dengan doa oleh salah seorang dari kita. Lembar sajiannya berapa, Pak? Siapa yang berdoa? Mic-nya belum hidup. Oke, silakan Susan. Untuk mengakhiri proses pembelajaran kita satukan hati kita berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan Yesus atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami dari hari-hari yang lewat hingga sampai saat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena Engkau senantiasa memberkati kami dalam proses pembelajaran mengajar kami Tuhan Yesus. Itu semua atas berkat karunia-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada Bapak dosen kami, kiranya Engkau berikan kepada Bapak dosen kami kesabaran, kebijaksanaan agar dapat mendidik kami dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kami para mahasiswa, kiranya Engkau senantiasa memberkati kami Tuhan Yesus. Berikan kepada kami kebijaksanaan, kekuatan, agar kami bisa melalui semua proses pembelajaran yang kami hadapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepada kedua orang tua kami, berkatilah pekerjaan mereka, berikan mereka murah rezeki, panjang umur, sehat selalu, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-harinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami adalah manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Kiranya Engkau hapuskanlah itu agar kami layak disebut sebagai anak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih ya. Selamat sore, jumpa minggu depan. Horas, Menjojua, Jehobu, Jojua. Horas Pak.